Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 3 orang kelompok. Yang pertama yaitu ada Kak Desi Yudi Astini, NIM 1811313124. Yang kedua yaitu Niluh Erayani, NIM 18113125. Dan yang ketiga saya sendiri, Nima Diriska Rapini, NIM 1811313132. Nah, sebelum lanjut presentasi, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi-materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian strategi pembelajaran eksperimen, yang kedua yaitu ciri-ciri dari strategi pembelajaran eksperimen, yang ketiga yaitu ada langkah-langkah strategi pembelajaran eksperimen, yang keempat yaitu kelebihan dan keunggulan dalam strategi pembelajaran eksperimen, dan yang kelima yaitu pengaplikasian strategi pembelajaran eksperimen dalam IPA SD. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan langsung materi yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran eksperimen. Nah, metode eksperimen atau percobaan ini adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Nah, dalam proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Metode yang umum digunakan pada ilmu eksak seperti biologi, fisika, atau ilmu-ilmu alam lainnya. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu ciri-ciri dari strategi pembelajaran eksperimen. Nah, menurut Winata Putra Triadi tahun 2011, ciri strategi pembelajaran eksperimen yaitu yang pertama, ada alat bantu yang digunakan. Yang kedua, siswa aktif melakukan percobaan. Yang ketiga, guru membimbing. Yang keempat, tempat dikondisikan. Yang kelima, ada pedoman untuk siswa. Yang keenam, ada topik yang dieksperimenkan. Dan yang ketujuh, yaitu ada temuan-temuan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, nama saya Niluh Erayani, NIM 1811313125. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi pembelajaran eksperimen. Agar penggunaan metode eksperimen efisien dan efektif, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam eksperimen, setiap siswa harus mengadakan percobaan, maka jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi setiap siswa. Yang kedua yaitu agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang meyakinkan atau mungkin hasilnya tidak membahayakan, maka kondisi alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan harus baik dan bersih. Yang ketiga yaitu pengalokasian waktu yang cukup agar siswa teliti dan konsentrasi dalam mengamati proses percobaan sehingga dapat menemukan pembuktian teori yang dipelajari. Yang keempat yaitu anak didik dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih, maka perlu diberikan petunjuk yang jelas sebab mereka di samping memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan, juga kematangan jiwa dan sikap perlu diperhitungkan oleh guru dalam memilih objek eksperimen. Yang kelima yaitu ada tidak semua masalah bisa dieksperimenkan. Setiap masalah mengenai kejiwaan, beberapa segi kehidupan sosial dan keyakinan manusia. Senada dengan penjelasan di atas, Ruestiah 2001 mengemukakan prosedur eksperimen sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlu dijelaskan kepada peserta didik tentang tujuan eksperimen. Mereka harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen. Yang kedua yaitu memberi penjelasan kepada siswa tentang alat-alat serta bahan-bahan yang harus dikontrol dengan ketat
urutan eksperimen. Yang ketiga yaitu selama eksperimen berlangsung, guru harus menguasai pekerjaan siswa. Yang keempat yaitu setelah eksperimen selesai, guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau tanda jawab. Peserta didik merupakan bagian dalam sistem pendidikan. Peserta didik adalah objek atau bahan mentah dalam proses transformasi pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sistem pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan keunggulan dalam strategi pembelajaran eksperimen, di mana menurut Rusyan Maulidia 2011. Kelebihan metode eksperimen yang pertama yaitu melatih disiplin dari siswa, di mana terdapat keterlibatan, ketelitian, ketekunan dalam melakukan eksperimen tersebut. Yang kedua yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengalami atau melakukan sendiri sesuatu percobaan dan dituntun untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu siswa akan lebih memahami hakikat dari ilmu pengetahuan dan hakikat kebenaran secara langsung. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap terbuka dari siswa. Yang kelima yaitu metode ini melibatkan aktivitas dan kreativitas dari siswa. Selanjutnya yaitu kekurangan metode eksperimen. Yang pertama yaitu metode ini memakan waktu yang banyak jika diterapkan dalam rangka pembelajaran dari sekolah, ia akan dapat menyerapkan waktu pembelajaran. Yang kedua yaitu kembangnya metode ini cocok untuk sains dan teknologi yang kurang tepat jika diterapkan pada pembelajaran lain, terutama yaitu dalam bidang pengetahuan sosial. Yang ketiga yaitu bahan-bahan kimia. Kemungkinan memiliki bahan yang selalu ada dalam hal ini, keselamatan bagi siswa itu sangat mempengaruhi. Sehingga kita harus menghindarkan siswa dengan bahaya alat-alat yang kurang tepat untuk diterapkan. Yang keempat yaitu metode ini memerlukan alat yang fasilitasnya sangat lengkap. Jika kurang salah satunya, maka eksperimen akan gagal. Lalu, bagaimana pengaplikasian eksperimen dalam pembelajaran IPA SD? Nah, di sini kami mengambil contoh yang pertama yaitu perkecambah. Nah, di mana perkecambah ini sangat mudah dilakukan untuk anak-anak SD dengan alat-alat yang sederhana dan mudah didapatkan di lingkungan, dan cara membuat atau melakukan eksperimen ini sangat mudah, di mana pertama itu kita bisa mencari botol yang tidak terpakai atau botol bekas. Kemudian botol itu kita bagi dengan ukuran yang sangat kecil sehingga nantinya itu akan bisa dimasukkan untuk kapas dan biji-bijian yang kita siapkan nanti. Di sini saya sudah siapkan yang pertama ini ada tempat yang tidak terpakai. Lalu kapas tersebut ini kita akan basahi dengan air tapi secukupnya saja. Kemudian kita taruh biji di tengah-tengah kapas tersebut. Lalu kita buatkan angka atau nomor untuk mengetahui pertumbuhan dari perkecambah tersebut hingga waktu 6 hari atau 1 mingguan. Jadi sekian
presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Jika ada salah kata, kami juga mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti.